Pria ini meletakkan mayat istrinya di sebuah bangunan. Ia berjanji akan menjaga mayat istrinya selama 100 hari. Pria ini bernama Tuan Cepi dan mendiang istrinya bernama Nyonya Lun. Istrinya tewas secara mendadak karena suatu alergi. Saat semua pelayat pulang, pembantu rumah tangga mereka yang bernama Ros mulai berkemas. Ros memutuskan mengundurkan diri dari rumah Cepi. Ros adalah pembantu rumah tangga yang sangat cantik. Setelah pelayat pulang dari rumah majikannya, Ros langsung pergi ke klub malam. Tampaknya Ros mengalami trauma berat hingga ia berjoget sepuasnya malam ini. Namun saat Ros pergi ke toilet, ada makhluk yang mendekati Ros. Ros ketakutan, apalagi tiba-tiba rambutnya ditarik oleh sebuah tangan hitam. Rupanya itu hanya sebuah mimpi. Ros bangun dan langsung ke dapur. Ternyata majikannya Tuan Cepi sedang menyiapkan makan siang. Ternyata mimpi buruk yang dialami Ros adalah efek rasa bersalah Ros merupakan pelakor di rumah Tuan Cepi. Ros merasa lega karena kini ia tak perlu lagi menyembunyikan perselingkuhannya dengan sang tuan muda. Cepi meminta Ros segera berkemas. Ia ingin mengajak Ros pergi ke sebuah tempat yang terpencil dan indah. Tentu Ros sangat senang. Sepasang kekasih ini pun menuju ke sebuah desa yang sangat indah dan mereka menuju ke sebuah kabin. Tuan Cepi mengatakan kalau sebentar lagi ia akan mendapatkan semua harta milik mendiang istrinya. Dan jelas, kabin ini akan menjadi milik mereka berdua. Ternyata Cepi menikahi Nyonya Lun karena ia ingin menumpang hidup dengan mendiang istrinya. Mendengar hal ini, Ros sangat bahagia. Ternyata usahanya sebagai pelakor telah berbuah manis. Ros langsung masuk ke kabin dan ia merasa sudah mencapai puncak kesuksesannya. Bukan hanya mendapatkan harta majikannya, tapi ia juga berhasil mendapatkan hati Cepi, pria tampan selingkuhannya. Hingga saat di kamar, tanpa basa-basi, Cepi langsung mengajak Ros untuk bermesraan. Namun saat Ros sedang menyiapkan minuman, Ros melihat ada sosok di depan kabin. Ros yang panik memanggil Cepi dengan senjata api. Cepi memanggil orang itu. Ternyata itu warga kampung yang sedang melakukan ritual. Cepi langsung mengusir orang aneh itu. Namun setelah warga itu pergi, tampak ada sesuatu yang masuk ke kabin mereka. Sementara Ros dan Cepi, mereka sedang merayakan keberhasilan mereka. Selain bisa hidup bersama, pasangan ini tentu akan menjadi orang yang kaya. Ros dan Cepi bermesraan dan mereka tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Ros langsung mandi di bathtub. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Ros bisa berendam di bathtub. Sebelumnya Ros biasa mandi pakai gayung berbentuk log. Namun Ros merasa panik karena melihat bayangan yang mendekati bathtub. Ternyata itu perasaan Ros saja. Setelah itu Ros masuk ke kamarnya. Namun Cepi tak ada di kamarnya. Ros memanggil Cepi, namun tak ada jawaban. Hingga ia pergi ke kabin penyimpanan. Dan ternyata banyak pajangan tulang banteng di kabin ini. Kabin ini tampak menyeramkan. Sontak Ros sangat kaget saat melihat ada mayat Nyonya Lun di peti kaca. Ternyata Cepi menyimpan mayat Nyonya Lun di gudang penyimpanan. Tentu Ros sangat marah pada Cepi. Namun Cepi menjelaskan alasannya menyimpan mayat mendiang istrinya karena dalam wasiat Nyonya Lun, Cepi harus menemani jasad Nyonya Lun 100 hari. Dan Cepi harus patuh demi bisa mendapatkan semua harta warisan Nyonya Lun. Meskipun ngeri, Ros yang ingin hidup enak dan bergelimang harta terpaksa menuruti Cepi. Saat pagi, Cepi dan Ros terus bermesraan. Meskipun mayat Nyonya Lun berada di sebelah kabin mereka. Namun saat Ros sedang memasak, ternyata ada arwah Nyonya Lun yang mengawasinya. Lanjut part 2 ya guys. Saat sedang memasak, wanita pelakor yang bernama Ros ini tak sadar kalau ia sedang diawasi oleh arwah Nyonya Lun. Nampaknya arwah Nyonya Lun tak rela kalau Ros pembantunya merebut suami dan mengambil semua hartanya. Ros kesurupan dan hendak memotong jarinya. Beruntung Cepi datang melihat Ros selingkuhannya. Hingga Ros sadar seketika. Melihat Cepi datang, Ros langsung mengajak Cepi ke gudang. Namun Cepi tak mau dan meminta Ros agar kembali ke kabin. Namun Ros tetap mau masuk ke gudang. Ia merasa curiga karena tampaknya Cepi menyembunyikan sesuatu darinya. Ternyata di gudang ini ada sebuah lukisan. Dan lukisan itu adalah lukisan Nyonya Lun. Tentu Ros marah ke Cepi karena masih menyimpan lukisan mendiang istrinya. Ros tampak cemburu pada mendiang majikannya. Ros memaksa Cepi melukis dirinya. Dan lukisan itu harus lebih cantik dari Nyonya Lun. Akhirnya Cepi membawa Ros ke tepi sungai. Cepi mulai melukis wajah cantik Ros, wanita selingkuhannya. Ros berpose seksi. Dan tentu Cepi semakin semangat melukis wajah Ros. Namun tiba-tiba ada sesuatu bergerak di dalam air sungai. Jelas itu bukan ikan lele.
Tak lama berselang, tampak Cepi mulai kesurupan. Rose curiga saat melihat Cepi yang wajahnya tampak tegang. Mulai melihat ke Cepi. Ternyata Cepi melukis wajah Nyonya Lun. Rose merajuk. Sementara Cepi ia merasa heran. Kenapa ia bisa melukis wajah Nyonya Lun? Singkat cerita, saat makan malam, Cepi meminta maaf pada Rose dan merasa tak sadar saat melukis Rose tadi siang. Rose memaklumi Cepi. Setelah makan malam, Rose yang hanya memakai miniset, tiba-tiba ia diraba oleh tangan hitam. Bahkan tangan itu memeluk Rose hingga ia kesulitan bernapas. Dan tangan itu berusaha merobek wajah cantik Rose. Dan beruntungnya, Rose segera bangun. Ternyata itu mimpi. Seorang pelakor yang telah merebut suami mendiang Nyonya Lun. Mimpi buruk terus mendatangi Rose, hingga Rose mengajak Cepi pergi ke kabin ini dan kembali lagi ke kabin setelah hari ke-99. Tentu Cepi tak mau, karena dalam wasiat Nyonya Lun, Cepi tak akan mendapatkan harta warisan jika Cepi meninggalkan mayat Nyonya Lun sebelum 100 hari. Cepi membujuk Rose agar tetap di sini. Apalagi setelah 100 hari, mereka akan menjadi kaya raya. Meskipun ngeri, tapi demi harta dan bebek Cepi yang tampan, akhirnya Rose bersedia untuk tetap tinggal di kabin. Sementara itu, arwah Nyonya Lun merasa cemburu melihat suaminya Cepi asik bermesraan dengan Rose selingkuhan Cepi. Dan Nyonya Lun tak terima atas perbuatan Cepi dan Rose hingga ia kehilangan nyawanya. Dikisahkan sebelumnya, Cepi adalah pelukis miskin yang karyanya tak laku dijual. Namun suatu hari, Cepi menjatuhkan kuasnya, dan kuas itu mengenai Nyonya Lun yang masih gadis waktu itu. Ternyata ketampanan Cepi yang tak seberapa itu memikat hati Nyonya Lun. Hingga seiring berjalan waktu, Cepi dan Nyonya Lun saling jatuh cinta. Apalagi Cepi sering melukis Nyonya Lun. Setelah berpacaran sekian minggu, akhirnya Cepi dan Nyonya Lun menikah. Cepi yang miskin kini telah menjadi tuan muda yang kaya. Lun juga membawa Cepi ke kabin indah milik keluarganya. Dan kabin ini Nyonya Lun persembahkan untuk Cepi sebagai bentuk cintanya. Namun setelah 7 tahun menikah, Nyonya Lun mendatangi ruang kerja Cepi suaminya dan ia mendengar suara desahan wanita. Ternyata Cepi yang tak tahu diri sedang bermesraan dengan Rose selingkuhannya. Nyonya Lun tak marah, ia langsung pulang. Saat di rumah, Nyonya Lun tiba-tiba sedot udut. Padahal Nyonya Lun sangat alergi dengan asap udut. Itu karena Nyonya Lun sedang stres atas kelakuan suaminya yang tega mengkhianatinya. Lun mengatakan, semua harta telah kuberikan, tapi mengapa Bang Cepi masih cari wanita lain? Lun memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Lun juga meminta Cepi segera pergi dari rumah mewahnya karena sangat mencintai Cepi dan merasa sangat sakit hati. Lun akhirnya mengalami depresi berat hingga ia tewas karena serangan jantung akibat terlalu sakit hati. Dan sesuai janjinya di awal pernikahannya dengan Cepi, Nyonya Lun meminta agar mayatnya tak segera dikubur, tapi disimpan di kabinnya selama 100 hari. Dan Cepi harus menjaga mayat Nyonya Lun tersebut. Apa yang akan terjadi? Lanjut di part 3 ya guys. Di depan mayat Nyonya Lun yang berada di peti kaca, Rose menantang mayat Nyonya Lun. Ia sedot udut tembakau temanggung. Lalu peti kaca Nyonya Lun ia jadikan asbak. Itu artinya Rose tak takut dengan arwah Nyonya Lun. Setelah malam, Rose mengajak Cepi untuk berdansa ala Thailand. Pasangan selingkuhan ini merayakan kemenangan mereka. Namun tanpa pasangan ini sadari, arwah Nyonya Lun memperhatikan mereka. Entah apa yang terjadi, Cepi merasa heran saat melihat Rose yang tiba-tiba jatuh ke lantai seperti anak balita yang belajar jalan. Rose tak menceritakan apa yang ia alami pada Cepi. Ia sangat kesal pada arwah Nyonya Lun hingga Rose mendatangi tempat penyimpanan mayat Nyonya Lun. Rose mengamuk dan memecahkan peti kaca mayat Nyonya Lun. Tentu Cepi sangat marah karena peti kaca ini adalah pengawet mayat. Dan kalau peti ini rusak, mereka akan gagal mendapatkan warisan dari Nyonya Lun. Cepi melarang Rose ke tempat ini lagi. Rose yang kesal akhirnya minum kopi di kabin. Saat pagi, tiba-tiba Cepi pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Cepi pergi, Rose tiba-tiba dihajar oleh arwah Nyonya Lun. Ia diseret dari ruang tamu hingga ke ruang makan. Lalu ia dibawa ke ruang bawah tanah. Wajah Rose juga dibuat peang. Namun tiba-tiba Cepi datang dan ia melihat Rose tampak sedang mimpi di siang bolong. Karena Rose merasa ketakutan, Cepi kembali menenangkan Rose. Singkat waktu, hari demi hari terus berlalu. Rose tak bisa menjalani hidup dengan tenang.
Ia mulai mengamuk dan makin sering sedot udut. Dan setelah 3 bulan berlalu, Rose yang tak boleh mendatangi kabin tempat mayat Nyonya Lun. Ia merasa penasaran. Rose masuk ke kabin tempat Nyonya Lun. Dan ternyata ada Cepi di tempat ini. Betapa kagetnya Rose saat melihat apa yang dilakukan Cepi. Ternyata Cepi sedang mengaduk es untuk mengawetkan mayat Nyonya Lun. Cepi meminta Rose agar segera pergi dari kabin ini. Dan ia tak ingin. Rencananya untuk mendapatkan semua harta Nyonya Lun gagal karena Rose. Keesokan harinya, Rose memanggil dukun kampung untuk mengusir arwah Nyonya Lun. Karena peti pengawetnya telah pecah, mayat Nyonya Lun mulai membusuk. Ritual terus dilakukan oleh dukun kampung. Sementara Cepi, ia berusaha mencegah pembusukan mayat Nyonya Lun. Melihat Rose yang makin galau, Cepi membujuk Rose agar sabar karena tinggal 9 hari lagi mereka bisa menyelesaikan tugas mereka. Cepi juga mengatakan kalau ia waktu itu sengaja membiarkan Nyonya Lun sekarat hingga ia tewas karena Cepi ingin menikahi Rose setelah Nyonya Lun tewas dan bisa hidup kaya bersama Rose. Namun karena sudah ketakutan, Rose tetap pergi dan meninggalkan Cepi. Setelah Rose pergi, arwah Lun mulai menempel pada Cepi. Beberapa saat kemudian, Rose yang merasa mencintai bebek Cepi menyadari kalau apa yang dikatakan Cepi adalah benar. Karena mereka hanya perlu menunggu 9 hari lagi, maka mereka bisa menikah dan hidup kaya. Rose kembali ke kabin dan kembali bersama Cepi. Namun saat di kabin, Rose melihat Cepi berendam seperti bayi. Rose meminta maaf pada Cepi. Namun suara Cepi berubah seperti suara wanita. Tak ingin mempermasalahkannya, Rose menggunting rambut Cepi yang panjang. Ia juga melihat kuku Cepi yang lepas karena memecahkan es batu untuk mengawetkan mayat Nyonya Lun. Namun tanpa Rose sadari, ternyata arwah Nyonya Lun terus mengikutinya. Bahkan saat ke kamar mandi, ternyata Cepi sudah tak ada lagi di kamar mandi. Rose mencari Cepi, namun ia tak menemukan Cepi. Hingga akhirnya ia mendengar suara dari atas plafon kabin. Rose naik ke plafon. Rose yang mendengar suara di belakangnya. Sontak ia jatuh ke lantai. Namun tiba-tiba kaki Rose ditarik oleh makhluk tak kasat mata. Rose dibawa ke ruang bawah tanah. Rose berusaha bertahan memegang tangga. Rose kemudian bangkit dan mencoba kabur dari kabin ini. Namun pintu tiba-tiba tertutup. Rose juga merasa ada yang menekan wajahnya. Setelah itu, Rose melihat arwah Nyonya Lun berjalan santai di teras kabin. Akibat kejadian ini, Rose memanggil dukun kampung ke kabinnya. Dukun itu pun mulai melakukan ritual. Dukun itu memotong ayam dan mengambil sirup merahnya. Lalu sirup merah itu disiram ke tubuh dukun itu. Setelah itu, dukun membakar sebuah pohon. Dan dukun juga akan membakar kabin Cepi. Cepi sangat marah melihat dukun yang hampir membakar kabinnya. Cepi marah ke Rose yang telah memanggil dukun kampung itu. Setelah beberapa hari kemudian, Rose tak menemukan Cepi hingga ia naik ke atas plafon. Dan ternyata Cepi ada di plafon sambil mematung. Rose mendekati Cepi, namun ternyata Cepi sudah kesurupan. Cepi memakai gaun Nyonya Lun. Bahkan Cepi hendak menghabisi Rose dengan sebuah pisau. Hingga Rose berjuang menyelamatkan diri dari Cepi yang mulai kesurupan. Rose mengambil senjata api. Ia menembaki Cepi yang memakai gaun Nyonya Lun. Meskipun ditembak kakinya, Cepi tampak tak merasakan sakit. Rose terpaksa kabur. Ia masuk ke hutan. Setelah masuk ke hutan cukup jauh, Rose merasa aman. Namun tiba-tiba Rose ditarik ke sungai oleh Cepi yang kesurupan. Ternyata Nyonya Lun masuk ke tubuh Cepi. Dan dengan tubuh Cepi, arwah Nyonya Lun ingin menghabisi Rose. Cepi membenturkan kelapa Rose ke batu kali. Lalu ia menenggelamkan Rose ke sungai. Ternyata arwah Nyonya Lun tak membiarkan Rose tewas dengan mudah. Ia membawa Rose pulang dan mengurung Rose dalam peti kaca. Rose yang panik berusaha untuk kabur. Tentu arwah Nyonya Lun tak akan melepaskan Rose. Rose memohon dan meminta maaf pada arwah Nyonya Lun. Setelah membuat Rose trauma, arwah Nyonya Lun menyeret Rose ke kabin. Arwah Nyonya Lun tampaknya tak akan membiarkan Rose dan Cepi keluar dari kabin ini. Sementara Cepi yang sadar dari kesurupannya, ia berada di dalam peti kaca bersama mayat Nyonya Lun. Rose dan Cepi tak bisa kemana-mana lagi. Mereka akan berada di tempat ini menemani mayat Nyonya Lun. Film pun usai. Sampai